Halo sahabat, bertemu dengan saya di channel SI Channel. Dan di kesempatan kali ini admin akan merangkum sebuah anime menarik yang berjudul Apotheosis, yang dimana anime ini bercerita tentang sebuah anak muda yang disiksa dan direndahkan. Anak muda yang berasal dari keluarga bangsawan harus hidup tersiksa karena ulah seseorang yang membunuh ayahnya. Anak muda itu pun terus berjuang untuk membalikan keadaannya seperti dulu. Oke sobat, sebelum ke videonya, langkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik dari SI Channel lainnya. Lanjut. Dan di awal cerita diberitahukan bahwa ada 5 domain di benua Tianyan. Dan ada satu domain yang jauh berada di pedalaman, yaitu domain pusat yang sangat sulit untuk bertahan hidup di sana. Sedangkan 4 domain lainnya sangat cocok untuk ditinggali, yaitu domain timur, selatan, barat, dan utara. Karena 4 domain tersebut memiliki sumber daya yang melimpah. Dan binatang iblis yang lemah dipaksa menuju domain pusat, sedangkan 4 domain luar diduduki oleh banyak praktisi yang hebat. Lalu pada tahun 425 dari kalender Vantian, ada seorang yang berhasil menyempurnakan dirinya dari bentuk iblis menjadi bentuk manusia. Orang tersebut bernama Cui Kie, ketua sekte dari sekte Tan Kie di domain pusat. Cui Kie pun memimpin pasukan iblis untuk menggulingkan domain ras manusia. Dan Cui Kie pun meluncurkan serangannya di domain timur. Lalu Hua Fuming, ketua sekte dari King Yun yang berada di domain timur, menerima perintah dari kuil awan untuk bekerja sama dengan pasukan manusia dalam upaya mengusir pasukan iblis. Hua Fuming pun dibantu oleh ketua kuil alam yang bernama Ning Yudi. Mereka dan pasukan manusia lainnya pun bekerja keras untuk mengusir pasukan iblis yang menyerang ras manusia di domain timur.云殿屹立东域1000年，岂容一等妖邪祸乱苍生？只要亿万生灵付出生命，只为满足你那自以为是的理想，天，你的神国与地狱合一。地狱安逸太久了，人族掌控大陆已然万年，何曾见过中域的狱警？现在该变天了。Lalu pasukan Cui Kie pun dikalahkan oleh Ning Yudi dan pasukan ras manusia lainnya. Akibat pertempuran tersebut, Ning Yudi tertidur karena jiwanya yang terluka, dan sepotong jiwanya jatuh di domain timur yang tidak bisa ditemukan dimanapun. Dan episode 1 pun baru dimulai, yang berjudul Naga Tersembunyi di Pedalaman. Oke, tepatnya pada tanggal 423 dari kalender Vantian di domain timur. Tepatnya pada klan Luo terjebak dalam perselisihan.
Luo Bengkuan tepatnya tuan kedua dari klan Luo yang serakah bekerja sama dengan orang luar untuk membunuh Loi Qiao yang merupakan ketua klan Luo agar bisa menggeser posisinya sebagai ketua. Luo Bengkuan pun berhasil membunuh Loi Qiao yang dituduh sebagai pengkhianat klan, dan Bengkuan pun berhasil untuk mendapatkan kedudukannya sebagai ketua klan. Dan para murid dan pengikut Loi Qiao diturunkan menjadi budak keluarga rendahan, termasuk anak Loi Qiao yang bernama Loi Zheng. 走，快点！要是误了时辰，明天都没钱吃饭。再磨叽，抽死你啊！快点，麻利点，走，快点！这些家奴，天天给老子装。不，你这小子又给我装是不是？今日少家主出关，可别闹出人命来，教训就行了。 Dan para pengikut Loi Qiao percaya bahwa Loi Zheng akan membalaskan perbuatan pengikut Loi Bengkuan yang sangat kejam-kejam tersebut. Dan diperlihatkannya Loi Zheng yang dikurung di tempat berbeda dari yang lainnya. Dan lebih parahnya lagi, Loi Zheng dipaksa untuk meminum obat yang menyebabkan kultivasinya terhenti, dan juga membuat Loi Zheng bermimpi buruk terus-menerus. Dan di mimpinya kali ini, ia melihat ayahnya yang dibunuh oleh saudara kandungnya sendiri, yaitu Loi Bengkuan yang dituduh sebagai pengkhianat. Loi Zheng yang melihat itu pun marah, langsung menyerang Loi Bengkuan. Pertempuran pun terjadi. 我兵权，我要你的命！不自量力！嘿！弹寸计。 重山万敌印，雕虫小技，紫旋进取，剑狱九地。 Lalu Loi Zheng pun terbangun dan menyadari bahwa itu semua hanya mimpinya. Namun setelah itu datang Fang Chong, yaitu pengikut Loi Bengkuan, yang membangunkan Loi Zheng dengan kasar. Loi Zheng pun terbangun dan menyerang Fang Chong yang selalu menindas orang lain dan tidak pernah peduli dengan kehidupan orang-orang di penjara. 我让你帅！方粗，你找死！救命！你敢动我，不怕惹怒他们？狗仗人势的！今日罗佩然少女出关，你就不关心地牢里其他人的死活。你死在这儿也不会有人在意。 Dan Fang Xiang mengetahui bahwa Fang Chong datang hanya untuk menyenangkan tuan muda Loi Peiran dengan menawarkan dirinya kepada Loi Peiran. Loi Zheng pun dibawa ke arena latihan untuk bertemu dengan Loi Peiran. Dan di arena latihan diperlihatkannya budak dari divisi tertua dan murid dari keluarga Luo, dan seorang guru dari murid keluarga Luo yang mengatakan bahwa ada pepatah umum di lingkaran kultivasi domain timur yang mengatakan bahwa mereka yang berada di tahap bawaan hanyalah manusia biasa. Akan tetapi untuk memasuki tahap bawaan harus melalui penyempurnaan kulit, tubuh, tulang, daging, dan sumsum. Dan diperlihatkannya budak dari divisi tertua yang dijadikan kelinci percobaan oleh murid keluarga Luo. Dan guru dari keluarga Luo yang mengatakan bahwa mengalahkan target hidup seperti ini dan membiasakan diri dengan kelemahan manusia adalah awal yang sangat baik untuk kultivasi. 换下一组，法子，我们让你们快速熟悉人体弱点，休息。你出来。
Namun datang Lui Zheng yang melihat murid dari divisi tertuanya disiksa, langsung marah dan menyerang murid dari keluarga Luo. 一起上吧。 练已经中期，罗正这小子还…… Dan setelah itu datang Tuan Muda Loi Peran yang langsung menyerang Lui Zheng. 来，还在后面呢，这就怕了吗？你该怕的。你的境界，变不经巅峰啊！ Loi Peran yang berada di ranah penyempurnaan tulang pun dengan mudah mengalahkan Lui Zheng. Dan Lui Zheng pun terkejut dengan Loi Peran yang sudah berada di ranah penyempurnaan tulang. Lalu Loi Peran yang mengatakan bahwa dirinya telah mengambil 2 pil suci penciptaan langit dan bumi yang pernah ditinggalkan leluhur klan Luo. Dan kegunaan pil tersebut adalah meningkatkan ranah seseorang dengan cepat. Lalu Lui Zheng kesal karena Loi Peran mengabaikan aturan leluhur dan mengambil obat suci tersebut. Loi Peran pun juga mengatakan bahwa adik Lui Zheng yang bernama Lui Yan sedang dihukum di Gunung Api Penyucian oleh Sekte King Yun karena Lui Yan yang telah menyinggung sosok penting di sana. Lui Zheng pun mengingat pesan ayahnya bahwa dirinya dan adiknya harus tetap hidup. The end. Lanjut episode part 2 nggak? 被过往交了潮，红了眼眶，风动一拥抱一朝，奇迹天下真。